Bab 938. Telan sekaligus. Erik Kin menggelengkan kepala dengan tak berdaya. Pantas saja cahaya-cahaya itu tidak dapat dihancurkan sedikitpun. Ternyata itu adalah hasil dari energi bintang selama bertahun-tahun lamanya. Benar-benar kuat dan mencengangkan. Menurut kalian, apakah semua energi bintang yang khusus dalam daerah pelatihan ini milik unicorn itu? Kata Erik secara tiba-tiba. Perkataannya membuat Ye Zun dan si brewok tercengang seketika. Energi bintang adalah benda yang hanya ada di dalam daerah pelatihan. Hawa itu begitu besar dan kuat, namun dari dulu tidak ada yang tahu dari mana asalnya, atau bagaimana cara menggunakannya di dunia luar. Sebagian besar orang menerka, menganggap benda itu alami di dunia. Orang yang berlatih ilmu tidak dapat mengambilnya, juga tidak bisa mempelajarinya. Bahkan nama energi bintang sendiri pun, dikarenakan saat hawa-hawa disebarkan, terdapat sebuah nyawa yang penuh dengan cahaya terang. Erik Kin pernah merasa curiga, sebenarnya apa nama asli dari hawa itu. Saat ini, saat melihat unicorn terus menusur mengeluarkan hawa, Erik Kin pun memiliki pemahaman yang baru terhadap proses terciptanya hawa itu. Rasanya kita seperti telah menyentuh sebuah kekuatan rahasia, kata Ye Zun sambil menghirup nafas dalam. Terlintas kekejutan dalam kedua matanya. Ternyata energi bintang bukan ada secara alami. Ini terasa semakin menakutkan. Jika ini bukan kekuatan yang hanya dimiliki makhluk itu, maka itu artinya kita juga bisa menyerap reiki dari langit dan bumi, lalu mengubahnya menjadi energi bintang. Perkataan Erik Kin membuat detak jantung ketiga orang bertambah cepat. Sayangnya kekuatan yang menakutkan itu ada di depan mata, dan kita sudah terkurung di sini, kata si brewok sambil menggelengkan kepala. Sepanjang perjalanan datang, mereka telah melihat tidak sedikit tengkorak dan tulang belulang. Sebagian di antaranya meninggalkan sejumlah tulisan yang mencatat perjalanan hidupnya. Bahkan ada sebagian orang sudah masuk ke tempat itu sejak ratusan tahun yang lalu, pada akhirnya hanya bisa menua dan mati. Sudah menemukan harta karun saja tidak mampu membawanya ke dunia luar, cara mati seperti ini terlalu menyedihkan, kata Ye Zun sambil menggigit gigi. Unicorn itu kelihatannya sedang tidur panjang. Perlukah kita coba bangunkan dia? Siapa tahu ada kesempatan, tanya si brewok. Aku rasa itu adalah ide buruk. Bayangkan kamu sedang tidur nyenyak, ada orang yang membangunkanmu, dan tanggapan pertama kamu adalah memberinya bantuan, tanya Ye Zun dengan tak berdaya. Saat keduanya sedang berbicara, Erik mendadak merasa ada yang tidak beres dengan hawa sekitar. Dengan ekspresi kaku dia menoleh melihat unicorn itu. Lalu dengan bulu kuduk berdiri dia menyadari, binatang itu tengah perlahan membuka matanya. Setelah terbangun, unicorn itu melihat ke arah mereka bertiga. Sepasang mata yang hanya melihat sekilas itu, langsung membuat Erik Kin dan lainnya merinding. Situasi sekitar seolah beku karenanya. Setelah itu, terlintas ekspresi remeh pada mata binatang itu. Dia mendadak membuka mata, menghirup nafas sebanyak mungkin. Dan kali ini, arah yang dia pilih adalah tempat Erik Kin dan lainnya berada. Erik hanya merasakan sebuah angin yang bertiup kencang. Kekuatan unicorn itu seperti sebuah pusaran. Badan Erik sama sekali tidak mampu melawannya. Perlahan bahannya ditarik hingga semakin dekat dengan unicorn itu. Astaga, kali ini benar-benar gawat. Jangan bilang makhluk itu ingin menelan kita, teriak si brewok dengan keras. Jangan sembarang bicara, kata Ye Zun dengan wajah putih pucat. Erik, cepat pikirkan cara. Tanpa mengatakan satu kata pun, makhluk itu langsung membuka mulut ingin menarik orang. Kelihatannya saja bukan bermaksud baik. Jangan panik, sedang dipikirkan. Erik Kin pun sangat panik. Ketiga orang tidak berhenti melawan. Erik pun fokus memikirkan berbagai cara. Mencoba melemparkan rumput roh, tidak berguna. Unicorn itu langsung menelannya. Senjata perang, Pul Mujarab,
semua juga sudah Erikin coba. Tidak lama lagi akan ditarik masuk oleh kekuatan itu. Kini mereka bertiga berjarak semakin dekat dengan unicorn itu. Astaga, Xiaolan, kenapa kamu berada di badanku? Erikin tiba-tiba melihat sebuah cahaya terang di atas badannya. Itu adalah tikus api kecil yang telah terbangun, tengah ditarik pergi oleh kekuatan yang aneh itu. Erik segera menjulurkan tangan, memanfaatkan Reiki menarik kembali badan tikus api, lalu memasukkannya ke dalam lautan kesadarannya. Hei makhluk kecil, mohon maaf, kamu harus digunakan sebagai bahan percobaan. Setelah itu Erikin melihat burung emas yang masih terlelap itu, kemudian menarik kakinya, kembali menangkapnya keluar. Bagaimanapun juga makhluk itu adalah bangsa monster yang cukup tinggi, sangat berguna saat digunakan untuk menghadapi monster, entah bagaimana hasilnya jika digunakan pada unicorn itu. Melihat badan besar dan gemuk burung emas itu, unicorn tadi seketika tercengang, seolah merasa sangat terkejut, daya tarik nafasnya pun melemah. Erikin baru saja menghela nafas dengan lega, namun unicorn itu malah meraung, seolah merasa marah, kembali membuka mulutnya. Kali ini kekuatan tarik pun berlipat ganda. Astaga, hei makhluk kecil, jangan bilang nenek moyang keluargamu pernah menyinggung hati unicorn itu. Kepala Erikin penuh dengan keringat, tidak menyangka malah memberikan efek sebaliknya, segera memasukkan kembali burung itu ke dalam lautan kesadarannya. Tiba pada saat seperti ini, Erikin pun tidak ingin menutupi apapun lagi, buku langit tanpa kata, jurus api biru, dan semua benda yang ada dalam lautan kesadarannya digunakan sebagai percobaan. Bahkan hawa iblis Fu saja ikut dikeluarkannya. Ye Zun dan si brewok yang berdiri di samping seketika tercengang, mulut menganga lebar. Hanya merasakan berbagai jenis cahaya, berbagai jenis hawa menakutkan bermunculan. Sebenarnya berapa banyak benda yang tersimpan dalam lautan kesadaran Erik. Tetapi semua itu tidak berguna, unicorn seolah ingin segera menelan mereka bertiga. Erikin menggigit gigi, saat ini hanya bulu emas yang tersisa. Dia juga tidak tahu apakah benda itu berguna, tetapi lebih baik dicoba saja. Bulu emas itu dikeluarkan dari tempat penyimpanan. Sebuah suara kicauan terdengar, Phoenix emas kembali hadir di hadapan orang-orang. Kali ini unicorn sungguh tercengang, dia membuka mulut dengan lebar, menatap sosok Phoenix yang melayang di atas langit, terlintas ekspresi berbeda dalam kedua matanya. Kali ini pasti berhasilkan. Ye Zun terjatuh ke tanah, berkata dengan hati yang sangat takut. Jangan bilang sama seperti sebelumnya, malah membuat unicorn semakin ganas. Di tengah tatapan kaget ketiga orang, unicorn itu melihat sosok Phoenix sambil meraung keras, seolah sedang mengatakan sesuatu, matanya terlihat sangat bersedih. Kelihatannya berhasil, kata Erik sambil menghela nafas. Mereka bertiga terus bergerak mundur, sedikit demi sedikit menjauhi unicorn itu. Setelah itu Erik melambaikan tangan, sebuah tenaga dikeluarkan, berencana menutup sayap Phoenix itu. Tetapi di saat inilah mata unicorn melotot, dia membuka mulut dan menarik nafas, sayap Phoenix itu langsung terbang ke arahnya, masuk ke dalam mulutnya, akhirnya ditelan. Erikin tercengang dalam seketika. Dia telah melewati banyak pertarungan hidup dan mati, secara susah payah mendapatkan satu-satunya benda paling berharga di dalam zona inti, menghabiskan energi bintang yang sangat banyak demi mendapatkan bulu Phoenix itu, kini malah ditelan begitu saja oleh makhluk tidak bertanggung jawab. Hanya saja Erikin tidak boleh memberi tanggapan terlalu besar. Setelah menelan bulu, unicorn itu seolah masih belum kenyang, kembali membuka mulut, sebuah tenaga tarik yang besar juga menelan tubuh Erikin ke dalamnya. Setelah menyelesaikan semuanya, barulah unicorn itu terlihat puas, dia bersendawa, menutup mata, lalu kembali tidur. Astaga, keluarkan Erikin. Ye Zun dan si brewok terdiam selama beberapa detik, lalu mulai menggila. Mereka berdua terselamatkan, namun Erik malah tertelan. Apa-apaan ini?
Keduanya menyerang unicorn itu tanpa banyak berpikir, namun binatang itu malah tiba-tiba mendengkur. Sebuah tenaga kuat mendorong dua orang itu hingga terlempar keluar. Erikin, Ye Zun berteriak keras. Tetapi binatang besar itu tidak bergerak sama sekali. Mereka pun tidak mendengar sedikit pun jawaban dari Erikin. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.